Assalamualaikum. Lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan kolom. Di sini saya bersama rekan saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Atika Maisidini dengan NIM akhir 146. Saya Evan Hardian dengan NIM 172. Oke, di sini untuk penjelasan awalnya akan dilakukan oleh Evan. Untuk menghitung desain kolom, pertama kita mencari data dari SP kolom. Lalu yang kedua kita memerlukan data etaps. Dari aplikasi etaps kita ambil data lalu pindahkan ke Excel. Lalu selanjutnya kita mengambil data kolom yang kita pakai. Di sini saya menggunakan data kolom 40 kali 40. Lalu ini berikut yang data yang kami dapatkan. Lalu selanjutnya ada di gaya dalam. Baik, untuk di gaya dalam ini yang pertama ada aksial lentur di mana ada kondisi. Yang pertama ada Pmax di mana P-nya yaitu min 24,27, untuk M2-nya 9,358, untuk M3 4,693, lalu ada Pmin dengan nilai P-nya min 370,397, untuk M2 0,613, M3-nya 0,511. Lalu di sini ada M2 maksimum di mana P-nya min 142,068, lalu ada M2-nya 19,82, lalu M3-nya min 9,033. Untuk M2 minimumnya di sini P-nya 0, untuk M2-nya min 19, M3-nya min 9. Lalu di sini ada M3 maksimum di mana P-nya min 142, M2-nya min 19, M3-nya 9. Lalu ada M3 minimum di mana P-nya min 142, M2-nya min 19, M3-nya min 9. Untuk gaya tekanan terkecil yaitu NU di mana nilainya min 24,270. Di sini ada geser di mana terdapat dua macam yaitu tumpuan dan lapangan. Di mana untuk V2-nya 3,96, V3-nya 8,67, untuk di lapangannya V2-nya 39679, V3-nya 8,671. Lalu ada selanjutnya di desain longitudinal, kami memerlukan data parameter dari properti material dan penampang. Di sini kami menggunakan panjang tinggi kolom L 3000 mm, lalu untuk sisi pendek kolom B-nya 400, lalu untuk sisi panjang H itu 400 juga, lalu diameter tulangan 25, diameter tulangan sengkang 10 mm, lalu untuk selimut bersih 40 mm. Lalu untuk kuat tekan beton yang didapatkan dari soal kami menggunakan 25 MPa. Lalu untuk kuat leleh FY kami mendapatkan 400 MPa dari soal. Lalu untuk kuat leleh tulangan FYV 240 MPa. Lalu tinggi baloknya kami menggunakan 450 mm. Lalu untuk LN didapatkan dari L kurang HB yaitu 2550 mm. Yang berikutnya ada syarat gaya dan geometri. Di sini yang pertama ada syarat gaya aksial dengan nilainya 21,6.1 di mana tidak dipersyaratkan. Lalu tapi untuk nilainya ini termasuk oke karena PU-nya besar dari 0,1 AGVC aksen. Lalu ada syarat sisi terpendeknya di sini mendapatkan nilai oke, syarat rasio dimensi penampang mendapatkan nilai oke. Lalu ada pengecekan terhadap gaya dalam aksi lentur di mana menggunakan PCA kolom atau SP kolom atau CSI kolom. Pertama di sini ada jumlah tulangan dengan nilainya 16, luas tulangan longitudinal dengan nilai 7854, rasio tulangan dengan nilai 4,91%, cek Romin dan Rho maksimum mendapatkan dengan hasil nilai oke. Lalu ada di pengecekan strong column, weak beam, SCWB. Yang pertama ada momen nominal kolom M besar NC, dapatkan nilai 146,815 kN per meter. Lalu untuk tumpuan balok MN
mendapatkan nilai 57,530. Lalu untuk MN tumpuan baloknya juga 57530. Lalu untuk cek SWB-nya digunakan dari 2 kali MNC lebih besar daripada 1 kali 2 dalam kurung MN plus MN plus. Nah, nyalakan di sini dengan oke. Lalu di sini ada desain transversal, di mana yang pertama di sini ada properti material penampang. Di sini ada panjang atau tinggi kolom dengan nilai 300, diameter tulangan sengkang 10, selimut bersih 40, kuat tekan beton 25 MPa, kuat dasar 240, tinggi balok 450 dan LN-nya 2550. Lalu ada panjang zona sendi plastis. Yang pertama ada LO1. Lalu ada panjang Lalu ada panjang zona sendi plastis LO1, H-nya didapatkan adalah 400, lalu LO2-nya didapatkan dari persamaan LN per 6, dapatkan nilai 425 mm. Lalu ada LN3 yaitu dapatkan nilai 450 atau ketentuannya 450 mm. Lalu ada LO max dari LO1 LO2 dapatkan nilai 450. Lalu ada tulangan transversal zona sendi plastis tumpuan dengan jumlah kaki sisi pendek N1 nya 4, lalu untuk jumlah kaki sisi panjang N2 yaitu 4 juga. Lalu spasi S dapatkan nilai 60 mm. Lalu spasi kaki terbesar XI max didapatkan nilai 300 mm. Lalu untuk ASH 1 dapatkan nilai 314,159, untuk yang kedua 314,159 juga. Lalu selanjutnya ada di ASH per S1 dapatkan nilai 5,326. Lalu untuk ASH S2 dapatkan 5,236 juga. Lalu di sini ada kekangan zona sendi plastis. Yang pertama di sini ada lebar penampang inti beton didapatkan nilai 320 mm, panjang penampang inti beton didapatkan nilai 320 mm, luas penampang kolom 16.0000 mm pangkat 2, luas penampang inti beton didapatkan nilai 10.2400 mm kuadrat. Lalu di sini ada sisi pendek atau sumbu lemah. Untuk ASH-1-nya 5,625, ASH per S-2-nya 3. Lalu untuk diceknya di sini mendapatkan hasil oke karena ASH per S1 besar dari ASH per S-. Lalu di sini ada sisi panjang atau sumbu kuat, di mana ASH per S-1-nya dengan nilai 5,625, ASH-2-nya 3, dan untuk dicek mendapatkan nilai hasil oke. Untuk cek spasi di sini ada X maksimumnya 1 100 mm, S maksimum 2 150 mm, HX-nya 300 mm, S maksimum 3 atau sama dengan S0 116,667. S maksimumnya di sini ada dapat 100 mm dengan cek spasinya oke. Lalu selanjutnya ada di kuat geser zona sendi plastis, gaya geser desain yang memerlukan input dari PCA kolom atau SP kolom atau CSI kolom dengan FPR 1,25 FY. Lalu ada MPR kolom dapatkan nilai sebesar 323,462 kN per meter. Lalu ada FU1 dapatkan dalam persamaan 2 kali MPR kolom per LN dapatkan nilai 253.695 N. Lalu ada gaya geser hasil analisis struktur. Yang pertama ada di FU2 sumbu lemah dapatkan nilai
3968 Newton, lalu ada di Fu2 sumbu kuat dapatkan nilai 8671 Newton. Lalu ada tahanan geser beton sumbu lemah yang pertama ada di Fu, max dari Fu1 sampai Fu2 didapatkan nilai 253695 Newton. Lalu ada theta dapatkan nilai 0,75, lalu ada Vc dapatkan nilai 115993, lalu ada Fs perlu dapatkan dari Fu per theta kurang Vc dapatkan hasil 222267, lalu ada As per S perlu dapatkan nilai 27440, lalu ada As min 1 dapatkan dari 0,062 Fc aksen pangkat 0,5 H per FYV dapatkan nilai 0,5167, lalu ada AS min 2 dapatkan dari persamaan 0,35 H per FYV dapatkan nilai 0,5833, lalu ada cek AS dapatkan dari AS 1 lebih besar daripada max AS perlu atau AS min dan nyatakan oke. Lalu di sini ada tahanan geser beton sumbu kuat di mana VU-nya dengan nilai 253695. Untuk θ-nya 0,75, untuk VC 115993, untuk VS perlunya 222267, AS per S perlunya 2,744, AS per S min 1-nya 0,5167, AS per S min 2-nya 0,5833. Untuk dicek mendapatkan hasil oke. Lalu tulangan transversal luar zona sendi plastis atau tumpuan di mana jumlah kaki sisi pendeknya 2, jumlah kaki sisi panjangnya ada 2. Untuk spasinya 100, AF sumbu lemahnya 157,080 dan AF sumbu kuatnya 157,080. Untuk confinement atau kekangan luar zona sendi plastis, di sini ada spasi maksimum satunya 150 mm, spasi maksimum 2-nya 150 mm. Lalu kalau dicek mendapatkan hasil oke. Lalu yang selanjutnya ada kuat geser luar zona sendi plastis. Yang pertama ada di tahanan geser beton sumbu lemah. Didapatkan data Fu sebesar 3967900 Newton, lalu ada theta 0,75, lalu ada Vc 115993 Newton, lalu ada Fs perlunya 5278940, lalu AV S perlunya 651,7202, lalu untuk AS min 1-nya 0,5167, lalu untuk AS min 2-nya didapatkan nilai dari persamaan 0,35 B kali B per FYV dapatkan 0,5833, lalu untuk CASV per S dapatkan dari persamaan dari AV per S lebih besar daripada AV per S perlu. Nyatakan di sini data kami oke. Lalu ada tahanan geser beton sumbu kuat di mana VU-nya 8671 Newton, untuk θ-nya 0,75, untuk VC-nya 115993 Newton, lalu ada VS perlunya 0, untuk AS Fs per S perlunya juga 0, AS per S min 1-nya juga 0, AS per S min 2-nya juga 0, dan untuk dicek mendapatkan hasil nilai oke. Lalu pada kesimpulan dari data hasil perhitungan yang kami lakukan, di sini syarat gaya dan geometri dinyatakan dengan oke. Lalu untuk kapasitas lentur pada desain kolom kami dinyatakan dengan oke. Pada kapasitas geser juga dinyatakan dengan oke. Lalu untuk tulangan longitudinal kami menggunakan 16D25. Lalu untuk tulangan transversal sengkang tumpuan untuk sumbu lemahnya kami menggunakan 4D10 strip 60. Lalu untuk sumbu kuatnya kami juga menggunakan 4D 10 strip 60. Lalu untuk tulangan transversal sengkang lapangan sumbu lemah yang kami gunakan ada di 2D10 strip sampai 100. Lalu ada di sumbu kuatnya kami gunakan juga 2D10 sampai 100. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.